Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyamur Rahmania, NIM E2019-1064, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya mau menanggapi materi ketiga Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yakni ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, apa itu ekonomi dua sektor? Ekonomi dua sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan yang merupakan produk yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Sedangkan ada 4 aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluarannya. Artinya, jika rumah tangga belum mendapat pendapatan, mereka akan tetap melakukan konsumsi. Seperti dalam tabel 4.1 halaman 08 Sadono Sukirno menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran, konsumsi, dan tabungan rumah tangga. Jadi, jika pendapatan suatu negara nol, maka pengeluaran suatu negara atau pengeluaran suatu konsumsi negara tersebut akan tetap ada. Jadi, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan, ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kemudian, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran, konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Kemudian pendapatan yang tinggi rumah tangga akan lebih banyak menabung. Selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi marginal, merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh atau MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi rata-rata, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income atau APC sama dengan C per YD. Selanjutnya, kecondongan menabung marginal, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income atau MPS sama dengan sigma S sigma YD. Selanjutnya, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable atau APS sama dengan S per YD. Selanjutnya adalah investasi dan fungsi investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan kepentingan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi juga meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal, 2. Pengganti barang-barang modal yang telah didepresikan, 3. Pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Selanjutnya adalah faktor penentu investasi. Faktor penentu investasi itu ada 6. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dan yang selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Dan fungsi investasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi investasi otonomi adalah merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, fungsi investasi terpengaruh atau merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.